mengingatkan, kiranya Tuhan firman-Mu itu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi firman-Mu itu biar kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengimaninya bahwa Tuhan akan memberkati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati dari persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Engkau jadikan sempurna adanya. Bila nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan hari ini tentang fakta Tuhan memberkati orang benar. Fakta Tuhan memberkati orang benar. Bagaimana supaya kita ini diberkati oleh Tuhan, dan itu banyak janji-janji yang diberikan dalam firman Tuhan dan juga ditepatinya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar tentang hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 25, firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa ada fakta, ada pengalaman empiris yang terjadi melalui kehidupan Raja Daud. Ketika Raja Daud pada waktu masih muda, dia diberkati oleh Tuhan meskipun mengembalakan 1, 2, 3 domba dari bapaknya, tetapi melalui ketaatannya dan kesetiaannya di dalam pengembalaan itu dia memuji memuliakan nama Tuhan, maka dia juga akhirnya diberkati Tuhan dan menjadi raja di Israel. Dan dia melihat dalam pengalaman itu orang-orang yang taat kepada firman Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan anak cucunya itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat Daud ini, dia setiap hari memuji memuliakan nama Tuhan. Dia rutin, dikatakan 7 kali sehari dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tokoh yang lain kalau kita bisa lihat juga, Daniel 3 kali sehari rutin memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga ada tokoh yang lain itu Hana, dia juga tekun memuji memuliakan nama Tuhan, tekun dalam doanya. Maka orang-orang yang diberkati Tuhan ini, yang sungguh taat kepada Tuhan, dia diberkati. Apa saja yang dikehendakinya itu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, jika saudara dan saya ingin diberkati di hadapan Tuhan, maka kita juga harus memfokuskan diri kita kepada firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan kepada kita hari ini, bahwa orang benar itu anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Artinya bahwa anak cucu orang-orang benar itu tidak akan susah untuk mencari makan. Artinya orang-orang yang benar itu tidak akan kesulitan untuk mencari makan, dan juga tidak akan meminta-minta atau mengemis-ngemis untuk mencari makan. Oleh karena apa? Mengandalkan firman Tuhan. Jadi saudaraku sekarang, kalau saudara dan saya ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan supaya kita mendapatkan berkat dan pertolongannya. Yang kedua, kalau kita ingin diberkati Tuhan, yaitu kita hidup itu harus menjadi alat bagi Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, orang benar itu dikatakan memiliki hati
yang penuh dengan belas kasihan, menjadi alat bagi orang lain dan menjadi alat bagi Tuhan untuk memberkati orang lain. Yang dikatakan di sini bahwa kepekaan sosial itu sangat tinggi, yang luar biasa. Dikatakan di sana setiap hari memberi pinjaman, artinya bahwa itu adalah kepekaan sosial yang sangat tinggi yang digunakan, dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan saudaraku sekalian, orang-orang yang memberi perhatian kepada orang lain ini bukan menjadi semakin sulit, semakin miskin, tapi justru semakin diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Membuka pintu bagi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Itu saudara sekalian, kalau kita melihat yang firman Tuhan ini ditujukan kepada kita, apalagi pada situasi kita yang saat ini pandemi yang belum berakhir, maka hendaknya kita juga saling menolong. Kalau kita tidak bisa membantu secara materi, kita bisa membantu perhatian kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa memberi perhatian, paling tidak kita berdoa bagi mereka, berdoa untuk saudara-saudara kita, supaya Tuhan membukakan peluang-peluang yang baik dan berkat itu boleh mengalir dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan itu bukan semakin menderita tertekan, tapi anak-anak Tuhan itu bisa berbahagia, bersukacita oleh karena doa-doa saudara, karena doa-doa saudara itu membuka berkat bagi mereka dan mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas bagi kita. Jikalau kita ingin diberkati Tuhan, maka hendaklah kita menjadi alat bagi Tuhan untuk memberkati orang lain. Yang ketika firman Tuhan katakan kalau kita mau diberkati Tuhan, maka anak cucunya itu menjadi perkasa. Dikatakan dalam firman Tuhan Mazmur 112 ayat 1 dan 2, katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, orang yang takut akan Tuhan, suka akan perintah firman Tuhan, suka akan firman Tuhan yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari, dia sungguh mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberkati. Bukan hanya pribadinya diberkati, tapi anak cucunya itu perkasa di bumi. Wah, ini luar biasa ya. Pada satu saat saya bertanya-tanya pada seorang pemuda yang mau menikah. Kamu mau menikah ya? Iya Pak, tapi ini nikah-nikahan. Hah? Kok nikah-nikahan? Lalu nanti kalau kamu punya anak-anakan, saya bilang begitu dia. Lalu kalau engkau hanya sekedar nikah-nikahan, lalu sekedar punya anak-anak, lalu anakmu mau jadi apa nanti di bumi ini? Banyak orang mempersiapkan diri ke depan dalam pernikahannya supaya nanti punya masa depan yang baik atas keturunannya. Dan apakah kamu mau keturunan itu begitu sengsaranya di dunia ini? Dan akhirnya dia diam. Saudaraku sekalian, kalau ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita pertama itu adalah takut akan Tuhan dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian kalau itu bila kita lakukan terus, mengandalkan firman Tuhan, maka anak cucunya itu diberkati oleh Tuhan, dan angkatannya orang benar ini diberkati oleh Tuhan, dan anak cucunya itu perkasa di bumi ini. Saat kita mengerjakan ujian yang diberikan oleh Tuhan, hendaklah kita melakukannya dengan setia, bahwa Tuhan itu akan memberkati saudara lebih dasar dari awal mula yang kita mungkin tidak mampu melakukan apapun, tapi dengan berkat Tuhan, Tuhan mau mengangkat saudara dan saya, Tuhan mau memberkati saudara, Tuhan mau memberkati dan menolong bukan saja di masa ini, tapi di masa yang akan datang, supaya anak cucu kita itu diberkati oleh Tuhan.
Saudaraku sekalian, kalau saudara melihat Daud itu diberkati oleh Tuhan, sungguh setia kepadanya, maka dia juga diberkati dengan anaknya yang bernama Salomo. Itu Raja Salomo itu dia lebih besar kerajaannya, dia bisa membangun bait Allah oleh karena sungguh setia kepada Tuhan. Sampai kemudian keturunan Daud ini, yaitu timbullah Yesus Kristus, yang bukan hanya sekedar menjadi berkat bagi orang Israel, tapi Yesus Kristus ini menjadi berkat bagi seluruh alam semesta ini. Itu adalah keturunan orang benar, dan oleh karena sungguh setia mengandalkan firman Tuhan, maka Daud itu diberkati oleh Tuhan. Apakah dalam zaman modern ini ada orang yang diberkati seperti itu, saudaraku? Oh, ada yang diberkati seperti Daud, orang yang setia. Saudaraku, saya membaca artikel yang sudah terkenal, kita melihat, yaitu tentang Jonathan Edwards. Ia diteliti oleh lembaga penelitian pada tahun 1900. Dia katakan mempunyai 729 anak keturunan dari orang yang setia kepada Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan, dia teologis, dan juga dia sungguh mentaati firman Tuhan. Dia mendidik anak-anaknya untuk setia kepada Tuhan, maka keturunannya itu menjadi besar sebanyak 729. Wah, luar biasa. Dan saudaraku, dalam penelitian itu 300 orang menjadi pengkhotbah. 300 orang keturunannya itu menjadi pengkhotbah yang luar biasa. 65 orang menjadi dosen. Wah, luar biasa, menjadi dosen di berbagai mata pelajaran. 13 orang itu menjadi rektor universitas. Waduh, luar biasa, saudara. Dan kemudian 3 orang dia juga menjadi pemimpin atau DPR-nya Amerika atau Kongres, ya. Dia menjadi pemimpin di sana, 3 orang. Dan 1 orang menjadi wakil presiden, yang namanya keturunannya itu diberkati. Keturunan orang-orang benar itu menjadi perkasa di bumi ini. Kalau orang tuanya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kalau orang tuanya sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, maka otomatis anak dan keturunannya itu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin diberkati anak-anak cucu kita, maka kita tetaplah andalkanlah firman Tuhan, tetaplah kita setia melakukan perintah Tuhan. Ya, saudaraku, inilah faktanya bahwa Tuhan itu masih mau memberkati anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepadanya. Hari ini apa masalah kita? Hari ini kesulitan apa yang kita hadapi? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberkati kita mulai hari ini dan seterusnya, sehingga kita boleh bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menggairahkan kita, dan firman Tuhan ini tetap menolong kita supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberkati saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu memberkati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah itu menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tetap setia untuk mentaati perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.